Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Rahman yang NPM 3351370 dari kelas 5C. Pada video kali ini saya akan membahas materi PPT yang saya akan mempresentasikan materi PPT mengenai React Native yang materi saya ambil dari video yang dibuat oleh Pak Rizky Fadilah. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang pertama-tama Introduction to React Native. React Native adalah populer untuk membangun aplikasi seluruh lintas platform menggunakan JavaScript dan juga React. Framework ini memungkinkan pengembang untuk menulis kode sekali saja dan menerapkannya pada platform iOS dan Android dengan kinerja yang efisien dan mirip native. React Native telah memperoleh popularitas yang signifikan dalam komunitas pengembangan aplikasi seluler. Nah, kemudian ada yang kedua adalah core component and native component in React Native. Core components itu adalah menyediakan serangkaian komponen inti yang telah dibuat sebelumnya dan siap digunakan seperti view, text, image, button, dan text input. Komponen-komponen ini mirip dengan elemen HTML dan dapat diberi gaya menggunakan properti seperti CSS. Nah, yang kemudian ada native component. Native komponen ini selain komponen inti, Native juga memungkinkan pengembang untuk menggunakan komponen asli. Komponen asli adalah elemen UI khusus platform yang tidak tersedia dalam komponen inti. Komponen asli menyediakan cara untuk mengakses dan menggunakan API dan fungsi khusus platform. Nah, kemudian yang ketiga ada React Fundamental and React Native. Nah, React Native itu mengikuti prinsip dan dasar yang sama dengan React. React Native menggunakan arsitektur berbasis komponen, di mana UI dibangun menggunakan komponen yang dapat digunakan kembali. Setiap komponen memiliki status dan properti sendiri yang memungkinkan pengembangan yang efisien dan modular. Nah, pengembang dapat menggunakan sintaks JSX, JavaScript, XML untuk menulis komponen UI, membuat kode lebih mudah dibaca dan dipahami. React Native juga mendukung manajemen status menggunakan hook dan konteks yang memungkinkan aliran data dan pembaruan efisien dalam aplikasi. Nah, untuk handling text input dan in React Native itu adalah menyediakan komponen text input untuk menangani input teks dari pengguna. Pengembang dapat menangkap input pengguna, memvalidasinya, dan melakukan berbagai tindakan berdasarkan input tersebut. Text input mendukung fitur-fitur seperti text plenty, entry text aman, dan penanganan peristiwa untuk perubahan teks. Dengan memungkinkan pengendali peristiwa dan manajemen status, pengembang dapat membuat bidang input teks interaktif dan responsif dalam aplikasi React Native mereka. Nah, kemudian ada using a scroll view in React Native, yaitu adalah menangani sejumlah besar konten yang perlu digulir. React Native menyediakan komponen scroll view. Nah, scroll view itu adalah maksudnya untuk halaman scrollingnya. Scrollingnya memungkinkan pengembang untuk membuat tampilan yang dapat digulir dan berisi beberapa komponen yang menangani penggunaan baik secara vertikal maupun horizontal. Pengembang dapat menambahkan berbagai komponen UI di dalam scroll view, dan konten akan secara otomatis dapat digulir berdasarkan ukuran dan orientasi layar perangkat. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah using these views in React Native. Untuk merender daftar data yang besar secara efisien, React Native menyediakan komponen playlist dan section list. Komponen ini mengoptimalkan rendering kumpulan data besar dengan hanya merender item yang saat ini terlihat di layar. Pengembang dapat menyediakan data ke komponen daftar, menentukan bagaimana setiap item harus dirender, dan menangani interaksi dengan item daftar. Nah, troubleshooting in React Native itu selama proses pengembangan tentu ada troubleshooting. Nah, pengembang mungkin mengalami berbagai masalah seperti bug dalam aplikasi React Native mereka. React Native ini menyediakan beberapa alat dan teknik untuk memecahkan masalah dan debugging. Pengembang dapat menggunakan React Native Developer Tools, seperti Developer Tools yang mencakup alat seperti React DevTools dan React Native Debugger untuk memeriksa dan mendebug masalah komponen, status, dan properti aplikasinya. Nah, mereka juga dapat menggunakan fungsi console.log untuk mencatat informasi dan mendebug kode mereka. Nah, kemudian platform spesifik kode in React Native. Nah, React Native memungkinkan pengembang untuk menulis kode khusus platform bila diperlukan dengan menggunakan modul platform. Pengembang dapat merender komponen yang berbeda secara kondisional atau menerapkan gaya yang berbeda berdasarkan platform tempat aplikasi berjalan. Kode khusus platform ini dapat berguna untuk menangani fitur API atau elemen UI khusus platform yang tersedia di iOS dan Android. Kemudian selanjutnya adalah more resource for React Native, itu adalah
memiliki komunitas yang luas dan aktif yang menyediakan banyak sumber daya untuk mempelajari dan meningkatkan keterampilan pengembangan daya aktif. Pengembang dapat mengumpulkan tutorial, dokumentasi, contoh kode, dan pustaka di berbagai platform termasuk dokumentasi resmi React Native, forum pro komunitas dan papan diskusi React Native, tutorial daring dan kurs forum tag video, project React Native sumber terbuka di GitHub. Nah, kesimpulannya adalah React Native adalah kerangka kerja yang hebat untuk membangun aplikasi seluler lintas platform dengan memanfaatkan komponen inti, komponen asli, dan mengikuti dasar-dasar React. Mengembang dapat membuat aplikasi yang efisien dan berkinerja tinggi, menangani input teks menggunakan tampilan yang dapat digulir, dan memecahkan masalah adalah keterampilan penting untuk pengembangan aplikasi React Native yang sungguh. Nah, saya itu kode khusus platform dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dapat lebih meningkatkan pengalaman pengembangan. Dengan pertumbuhan yang berkelanjutan dan komunitas yang aktif di React Native tetap menjadi utama untuk pengembangan aplikasi seluler. Nah, saya rasa cukup sekian dari presentasi saya mengenai pertemuan 5 ini, yaitu adalah pembahasan tentang React Native. Apabila ada kesalahan dan kehilapan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.